Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmati wa rusulihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabar murid-murid? Ya, alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini mengajar tentang materi akidah akhlak. Yang mana materi akidah akhlak ini dari bab 1 dan bab 2. Yang bab 1 itu tentang keimanan. Siapa yang tahu bab 1 arti tentang keimanan? Apa sih itu iman dan apa sih itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Sebelum menginjak pada materi pelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, memahami dalil nakli dan akli yang terkait tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan suhuf-suhufnya. Yang keempat, menyajikan data dan fakta serta sumber tentang kebenaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Yang pertama, iman. Iman ialah percaya atau yakin. Jadi, kalau tiada di hati kita itu tidak ada tertanam dalam iman, maka hati kita tidak akan menyatu pada yang namanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tahu apa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua umat Islam harus tahu apa itu iman. Yang kedua, yakni kitab-kitab Allah. Apa yang disebut dengan kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah ialah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Adapun kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul dan nabi-nabinya itu ada berapa? Siapa yang tahu? Ayo. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya itu ada 4 macam. Yang pertama, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang Allah turunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berikut dalil-dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan serta kitab Allah sebelumnya, barang siapa
yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi kita sebagai orang muslim harus wajib beriman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Allah wahyukan selain kitab, ada juga yang namanya suhuf atau mushaf. Apa itu suhuf dan apa itu mushaf? Suhuf ialah lembaran-lembaran. Jadi sebelum dijadikannya kitab, Allah mewahyukan kepada Nabi dan Rasul itu bermula dari suhuf atau mushaf. Sebelum diturunkannya atau dicetaknya kitab, itu suhuf itu berceceran di mana-mana. Dan suhuf itu ditulis, ada yang di atas batu, ada yang di atas punggung unta, ada yang di pelapah pohon kurma. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu meringkas atau mengumpulkan suhuf-suhuf tersebut untuk dijadikannya kitab. Dan waktu para sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mulai pengumpulannya kitab atau pengumpulannya suhuf. Jadi suhuf-suhuf yang berceceran di mana-mana itu dikumpulkan menjadi satu. Kemudian berlanjut dengan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dan kepada Khalifah Umar bin Khattab itu belum bisa mengumpulkannya suhuf-suhuf tersebut. Kemudian kepada khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Pada periode Utsman bin Affan lah suhuf-suhuf itu dicetak dan dikumpulkan akhirnya menjadi kitab. Adapun kitab-kitab Allah yang atau suhuf-suhuf Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya, itu ada 5 Nabi yang Allah turunkan. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam diwahyukan Allah sebanyak 10 suhuf. Nabi Syed diwahyukan sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris diwahyukan sebanyak 30 suhuf. Nabi Ibrahim diwahyukan Allah sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa diwahyukan Allah sebanyak 10 suhuf. Dan ketika Nabi Musa diwahyukan Allah, itu Nabi Musa juga menerima kitab Injil. Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. Ya. Ketika Nabi Musa itu diwahyukan oleh Allah, Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. Adapun dalil yang menerangkan tentang berkeberadaan kitab-kitab Allah atau suhuf-suhufnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja
walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semuanya kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu persilahkan itu. Jadi dalil tentang kebenaran kitab-kitab Allah itu sudah ada di dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 48. Gimana semua anak-anak, apakah sudah paham apa yang saya terangkan tadi? Semoga semua bisa menerima dengan kefahaman yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bapak akan bertanya kepada kalian semua. Yang pertama, apa pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Apa perbedaan kitab dan suhuf? Yang ketiga, sebutkan dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah. Ayo, dalil keberadaan tentang kitab-kitab Allah itu surat apa dan ayat keberapa? Ya, alhamdulillah, bab pertama pelajaran akidah akhlak kita sudah selesai. Besok lagi jumpa dengan saya, yaitu dengan materi yang sama, mata pelajaran akidah akhlak, akan tetapi berbeda bab. Pertemuan yang kedua besok ini mempelajari tentang bab 2, yaitu akhlak terpuji bagi diri sendiri, yakni tawakal dan ikhtiar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.